Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to the channel guys. Sebelum kalian tonton videonya, kalian jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys. Guys, di video kali ini saya mau membacakan kisah Nabi Adam alaihissalam ya guys. Kenapa saya membacakan kisah Nabi Adam? Karena saya mau belajar, saya mau memperdalam kisah dan sejarah para nabi dan rasul ya guys. Dan ini semoga video ini bisa bermanfaat khususnya bagi saya, bermanfaat bagi diri saya sendiri, umumnya bagi kalian yang menonton video ini. Jadi saya dapat referensi dari sebuah buku ya guys, buku kisah para nabi gitu, dan saya mau membacakannya. Langsung aja guys. Kisah Nabi Adam alaihissalam ya guys. Yang pertama, asal mula langit dan bumi. Sebelum Nabi Adam diciptakan, Allah menciptakan alam semesta, langit, bumi, dan segala isinya. Gunung, lautan, tumbuhan, hewan, bintang, dan matahari sebagai sumber panas, dan bulan sebagai penerang malam. Langit dan bumi oleh Allah diciptakan dalam waktu 6 hari atau 6 masa. Sedangkan 1 hari atau 1 masa di sisi Tuhan sama dengan 1000 tahun menurut perhitungan manusia. Allah Maha Kuasa apabila menghendaki sesuatu cukup berfirman kun, yang artinya jadilah. Maka jadilah apa yang diinginkannya. Demikianlah hanya dalam beberapa hari saja proses penciptaan alam semesta sudah berarti jutaan tahun bagi manusia. Tidak heran jika ilmuwan menemukan fosil yang usianya jutaan tahun. Gitu ya guys. Yang kedua, asal mula malaikat. Sesudah menciptakan langit dan bumi, maka Allah menciptakan makhluk yang bernama malaikat. Malaikat dibuat dari nur atau cahaya. Malaikat diciptakan sebagai makhluk yang tunduk patuh senantiasa berbakti kepada Allah, sama sekali tidak pernah durhaka kepadanya. Malaikat tidak mempunyai nafsu, tidak makan dan tidak tidur, tidak melakukan perbuatan dosa, tidak sejenis laki-laki dan perempuan, dan mempunyai alam tersendiri yaitu alam goib yang tidak dapat dilihat oleh manusia. Jin dan iblis. Jin dan iblis diciptakan dari api yang sangat panas. Ia mempunyai jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Jin ada yang patuh dan ada yang ingkar kepada perintah Tuhan. Jin yang ingkar dan membangkang perintah Tuhan disebut iblis dan setan. Iblis dan keturunannya adalah makhluk yang sangat durhaka dan jahat. Tidak ada kebaikan sama sekali. Pekerjaan iblis dan setan adalah menggoda manusia agar tersesat dan jatuh dalam lembah dosa. Permintaan iblis untuk hidup di dunia sampai akhir hayat dikabulkan oleh Allah. Sebab dahulu iblis adalah makhluk yang pernah patuh kepada Allah. Jadi perpanjangan umur bagi iblis hingga hari kiamat adalah sebagai balasan bagi kebaikannya di masa lalu. Sebelum diciptakannya Nabi Adam. Setelah Nabi Adam diciptakan oleh Allah, iblis menjadi makhluk pembangkang. Maka ia dikutuk oleh Allah dan diusir dari surga. Kelak setelah hari kiamat, iblis dan setan akan dimasukkan ke dalam neraka bersama orang-orang pendosa. Na'udzubillahi min dzalik.
Karena itu iblis dan setan berusaha mencari teman sebanyak-banyaknya dari kalangan jin dan manusia agar menjadi penghuni neraka. Asal mula Nabi Adam. Sesungguhnya sesudah langit dan bumi, malaikat dan jin atau iblis diciptakan, maka Allah hendak menciptakan makhluk yang akan diperintah untuk mengelola bumi. Hal itu diutarakan kepada para malaikat. Aku akan menciptakan manusia untuk menjadi pengatur di bumi. Para malaikat mengira lalai dalam menjalankan tugasnya, maka mereka berkata, "Mengapa Tuhan menciptakan manusia? Bukankah mereka hanya akan berbuat kerusakan di atas bumi? Mereka akan saling bermusuhan dan berbunuh-bunuhan, sedangkan kami para malaikat senantiasa patuh dan mengagungkan nama-Mu." Untuk melenyapkan kekhawatiran para malaikat itu, Allah kemudian berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Para malaikat bungkam mendengar penegasan Allah itu. Bukankah Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu? Demikianlah Allah kemudian menciptakan Adam dari tanah liat dan lumpur hitam. Setelah terbentuk kemudian dimasukkan roh ke dalamnya. Adam pun kemudian hidup dan bisa berdiri tegak. Allah kemudian memerintahkan para malaikat untuk bersujud atau menghormat kepada Adam. Para malaikat pun bersujud sebagai pernyataan hormat dan ucapan selamat atas terciptanya Nabi Adam. Hanya iblis yang tidak mau bersujud. Ia membangkang perintah Allah. Allah bertanya, Apakah yang membuat engkau tidak mau bersujud kepada Adam? Saya lebih baik dari Adam. Engkau ciptakan saya dari api, sedangkan Adam hanya dari segumpal tanah, kata iblis menyombongkan diri. Yang berpendapat api lebih baik daripada tanah adalah iblis itu sendiri. Padahal hanya Tuhanlah yang Maha tahu siapa yang lebih mulia di antara makhluk ciptaannya. Allah murka mendengar jawaban iblis. "Hai iblis, keluarlah engkau dari surga. Sungguh tidak patut kau tinggal di sini lagi, dan terkutuklah engkau selama-lamanya." Iblis berkata, "Wahai Tuhan, engkau kutuk dan engkau usir aku dari surga karena Adam. Saya rela, tapi kabulkanlah permohonan saya untuk hidup lama hingga hari kiamat nanti." Permohonan iblis dikabulkan. Ia akan dibiarkan hidup sampai hari kiamat tiba. Iblis kemudian bersumpah, "Ya Tuhan, karena engkau telah menghukum saya sebagai yang tersesat, maka saya akan menghalang-halangi Adam dan keturunannya dari jalan-Mu yang lurus. Saya akan mendatangi mereka dari muka dan belakang, dari kiri dan kanan." Itulah sumpah iblis. Ia bertekad akan menyesatkan Adam dan keturunannya agar mereka menjauhi perintah Tuhan, berbuat kekacauan di muka bumi, saling bermusuhan dan berbunuh satu sama lain. Allah berfirman, "Untuk melawan segala tipu daya dan akal busukmu, aku beri manusia senjata yang ampuh. Dengan akal itu, aku bimbing mereka dengan petunjuk-petunjuk agama. Aku tuntun mereka ke jalan yang benar. Dengan akal itu manusia akan mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Siapa yang tidak menggunakan akalnya tentu dapat kau sesatkan. Mereka yang sesat itu akan mempertanggungjawabkan perbuatannya padaku di hari kiamat." Mendengar firman Allah, iblis semakin benci kepada Adam. Ia kemudian mendekati Adam, diperiksanya seluruh tubuh Adam. Ia ingin mencari titik kelemahan Adam. Akhirnya dapat ditemukan, yaitu nafsu. Nafsu cenderung melakukan perbuatan yang buruk. Bila manusia cenderung menurutkan hawa nafsunya, maka sangat mudah bagi iblis untuk menjerumuskannya. Allah kemudian mengajarkan kepada Adam nama-nama benda yang dilihat. Dengan demikian Adam mengetahui nama-nama benda yang ada di muka bumi. Itulah pengetahuan pokok yang nanti diperlukan untuk mengatur dan memelihara bumi. Kepada para malaikat Allah
Allah ingin membuktikan kemampuan manusia untuk mengatur dan memelihara bumi. Berfirmanlah Allah kepada para malaikat, sebutkanlah kepadaku nama-nama benda itu. Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Hanya Engkaulah yang mengetahui segala-galanya, kata para malaikat dengan penuh takjim. Hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda itu, firman Allah. Adam kemudian menyebut nama benda-benda yang diketahui pada malaikat. Para malaikat kagum, mereka memberi hormat sehormat-hormatnya. Bukankah sudah kukatakan, aku mengetahui rahasia langit dan bumi? Aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, firman Allah kepada para malaikat. Para malaikat lalu memuja dan mengagungkan Allah. Mereka semakin menaruh hormat kepada Adam. Ternyata Adam telah mengetahui apa yang belum mereka ketahui. Allah kemudian memberikan Adam sebuah tempat yang nyaman dan sentosa, yaitu surga. Tempat itu indah, permai. Segala kebutuhan hidup telah tersedia. Kebun surga penuh dengan buah-buahan yang rasanya lezat. Air sungai jernih dan berbau harum. Pohon, tumbuhan, dan rumput seperti ditata rapi, teduh dan nyaman sekali. Sebenarnya tempat itu sangat menyenangkan. Adam berkeliling menjelajahi kebun-kebun dan teman-teman dan taman-taman, tapi ia merasa kesepian karena tidak mempunyai kawan. Diciptakannya ibu umat manusia. Adam merasa kesepian karena tak mempunyai teman atau pasangan, padahal ia melihat semua binatang yang ada di surga itu hidup berpasang-pasangan. Rasa sepi dan sedih membuat Adam letih. Adam pun tertidur pulas di bawah pohon yang teduh. Allah Maha Tahu, Ia mengetahui pula yang tergerak di hati Adam, yaitu ingin mempunyai teman. Maka selagi Adam tidur, Allah menciptakan manusia lagi yang diambil dari tulang rusuk Nabi Adam itu sendiri. Allah menciptakan manusia itu lain jenis dengan Adam. Ia adalah seorang wanita dan dinamakan Hawa. Ketika Adam bangun dari tidurnya, ia pun terkejut. Adam mengusap-ngusap matanya, seakan tak percaya. Ia melihat seseorang duduk di sampingnya. Wanita itu indah, cantik, dan menakjubkan. Siapakah engkau? Mengapa berada di sini? Tanya Adam dengan tersenyum. Hawa menjawab, aku adalah Hawa yang diciptakan untuk menjadi teman hidupmu. Betapa gembira hati Adam mendengar jawaban itu. Ia memuji dan bersyukur kepada Allah yang telah mengabulkan keinginannya, sehingga ia tidak merasa kesepian lagi. Hawa telah ditakdirkan menjadi istri Adam. Sepanjang hari mereka bersukaria di taman surga. Keduanya dapat bersenang-senang sepuas hati. Mereka boleh makan apa saja makanan dan buah-buahan yang tersedia di surga. Hanya satu yang dilarang oleh Allah, yaitu tidak boleh makan buah holdi. Jebakan iblis. Iblis telah bersumpah untuk menyesatkan Adam dan keturunannya. Ia berdaya upaya agar Adam terusir dari surga. Pada suatu ketika ia berhasil masuk surga. Kebetulan pada saat itu Adam dan Hawa sedang merasa haus dan lapar. Iblis datang sembari berkata, hai Adam, tampaknya kau dan istrimu sedang lapar dan haus. Makanlah buah di hadapanmu itu. Lihat warnanya begitu indah dan segar. Baunya pun sangat harum, tentu rasanya sangat lezat. Adam tahu buah ini di hadapannya itu memang tampak lain daripada yang lain, tapi buah itu adalah buah larangan. Maka ia tak mau memetiknya. Iblis membujuk Hawa, tapi Hawa juga tak berani makan buah itu. Adam tahu buah di hadapannya memang tampak lain dari yang lain. Iblis kecewa dan merasa sakit hati. Tapi ia tidak putus asa. Pada suatu saat ia mendekati Adam lagi. Kali ini ia berkata, mengapa Tuhan melarangmu makan buah ini?
tak lain agar kalian tidak jadi malaikat. Sebab jika kalian makan buah itu, kalian akan menjadi penghuni kekal di surga ini. Percayalah, aku adalah seorang teman yang memberi nasihat baik. Pendirian Adam tidak tergoyahkan. Ia tetap tak mau menuruti godaan iblis untuk makan buah holdi. Pada suatu kesempatan, iblis datang lagi. Ia memilih waktu yang tepat. Adam dan Hawa baru saja berjalan-jalan keliling surga. Mereka kelelahan. Saat itulah iblis berkata, "Hai Adam, ketahuilah sebenarnya hanya golongan malaikat saja yang boleh makan buah itu. Sebab dengan makan buah itu, para malaikat akan mengalami hidup kekal tanpa mengalami kematian." Adam dan Hawa mulai mendengarkan perkataan iblis. "Kami telah mendengar rahasia Allah sebelum kalian diciptakan," sambung iblis, "bahwa kalian takkan hidup lama. Beberapa waktu lagi kalian akan dimatikan. Nah, jika kalian ingin hidup kekal abadi di surga ini, makanlah buah itu. Rasanya sungguh lezat, tak ada duanya di surga ini. Sungguh bodoh jika kalian tidak mau menerima nasihatku ini." Adam dan Hawa mulai tertarik. Iblis meneruskan bujuknya, "Aku bersumpah di hadapan kalian, demi Allah aku sebenarnya hanya memberi nasihat, karena aku merasa kasihan pada kalian berdua. Larangan Tuhan itu tak lain adalah supaya kalian tidak bisa hidup kekal di surga." Hawa yang terkena bujukan iblis itu berkata pada Adam, "Rupanya ia benar ucap iblis itu. Ia telah bersumpah dengan nama Allah." Hawa yang lemah hatinya kemudian menghampiri pohon buah holdi dan memetik buahnya. Pada saat itu Adam dan Hawa sedang merasa lelah, haus dan lapar. Terlebih setelah mendengar ucapan iblis bahwa buah holdi itu rasanya paling lezat di surga. Keduanya pun lupa pada peringatan Allah. Keduanya lalu memakan buah itu. Rasanya memang lezat hingga keduanya lupa pada larangan Allah. Allah mencela perbuatan mereka dan berfirman, "Bukankah aku telah melarang kamu berdua mendekati pohon itu? Dan aku katakan kepadamu, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata." Adam dan Hawa sangat menyesal. Terlebih setelah memakan buah itu, aurat mereka terbuka. Mereka berlarian ke sana kemari sembari menutupi auratnya dengan dedaunan surga. Mereka sangat malu dan takut mendengarkan firman Allah. Namun akhirnya Adam dan Hawa sadar bahwa mereka tak mungkin dapat menyembunyikan diri dari hadapan Allah yang Maha Tahu. Dengan tertunduk malu menyesal atas dosa yang telah dilakukan Adam berkata, "Wahai Tuhan kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri dan telah melanggar perintah-Mu karena tekanan bujuk iblis. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk golongan orang-orang yang merugi." Terima kasih guys. Cukup sekian dulu kisah Nabi Adam, cerita dan kisah Nabi Adam ini. Kita lanjut ke video selanjutnya. Video selanjutnya tetap masih meneruskan kisah Nabi Adam karena ini belum selesai guys. Terima kasih, semoga ada manfaatnya khususnya bagi saya, umumnya bagi yang nonton video ini. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys. Langsung aja kalian tonton videonya. Habis video ini ada part keduanya, kisah Nabi Adam. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys.